Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Reza Bastian Putra dari kelas A4 2019, program studi bimbingan konseling. Ya, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul perilaku kecanduan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kecanduan berasal dari kata candu yang berarti suatu yang menjadi kegemaran dan membuat orang ketagihan. Maka kecanduan adalah ketagihan, ketergantungan, atau kejangkitan pada suatu kegemaran sehingga melupakan hal-hal yang lain. Terus ada menurut Takar pada tahun 2006, kecanduan merupakan suatu kondisi medis dan psikiatris yang ditandai dengan oleh pengguna berlebihan atau kompulsif terhadap suatu zat yang apabila digunakan terus-menerus dapat memberikan dampak negatif dalam kehidupan penggunanya, seperti hilangnya hubungan baik dengan keluarga maupun lingkungan sosialnya. Sedangkan menurut Davis pada 2005 mendefinisikan kecanduan atau addiction sebagai bentuk ketergantungan secara psikologis antara seseorang dengan suatu stimulus yang biasanya tidak selalu berupa benda atau zat. Ya, berdasarkan pendapat di atas gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa kecanduan merupakan suatu kondisi di mana individu merasakan ketergantungan terhadap suatu hal yang disenangi pada berbagai kesempatan yang ada akibat kurang kontrol terhadap perilaku sehingga merasa terhukum apabila tidak memenuhi syarat dan kebiasaannya. Nah, kecanduan juga adalah suatu kondisi membuat seseorang kehilangan kontrol terhadap suatu hal. Biasanya hal ini merujuk pada rasa suka yang terlalu berlebihan dan didorong keinginan yang kuat atau kegemaran terhadap suatu hal. Seseorang yang mengalami kecanduan biasanya tidak akan memiliki kendali atas apa yang mereka lakukan, konsumsi, dan gunakan. Nah, kecanduan juga adalah ketidakmampuan psikologis dan fisik berhenti mengonsumsi bahan kimia, obat-obatan, aktivitas, atau zat tertentu. Meskipun hal tersebut dapat merugikan kondisi yang disebut juga adiksi ini, menyebabkan disfungsi kronis pada otak, membuat orang yang tidak mengontrol bagaimana mereka menggunakan suatu zat atau mengambil bagian dalam suatu aktivitas, dan bagaimana mereka menjadi bergantung pada kegiatan tersebut untuk menghadapi Sebelum kehidupan mengetahui sehari-hari penyebab mereka. Pada dasarnya kondisi ini dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap awal di mana keinginan terhadap suatu objek muncul. Terus tahap kedua, mulai menyukai objek tersebut, kemudian kehilangan kendali atas diri sendiri dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan objek tersebut. Terus yang ketiga, terjadi ketika perilaku tersebut dilanjutkan menjadi sebuah kebiasaan yang susah untuk dihentikan. Penyebab kecanduan sangat bervariasi dan tidak sepenuhnya dipahami. Setiap orang tua punya penyebab masing-masing yang umumnya akibat kombinasi faktor fisik, mental, dan emosional. Penyebab lain termasuk ketidakseimbangan kimia di otak dan gangguan mental seperti skizofrenia atau gangguan bipolar saat mengalami kecanduan, dan beberapa tahapan yang dilewati oleh seseorang, yaitu eksperimen, menggunakan suatu atau melibatkan rasa ingin tahu, sudah sosial dan atau reguler, menggunakan atau terlibat dalam situasi sosial atau untuk alasan sosial. Terus ada masalah atau risiko, menggunakan atau terlibat dalam cara yang ekstrim dengan mengabaikan konsekuensi, dan ketergantungan, menggunakan atau terlibat dalam perilaku setiap hari atau beberapa kali per hari meskipun atau ada kemungkinan konsekuensi negatif. Hal menjadi penyebab kecanduan terbesarnya adalah timbul rasa senang di otak, adapun kegiatannya entah itu hubungan seks, obat-obatan psikoaktif, harta yang berlimpah meski ataupun makanan rasanya enak, yang akan diartikan dengan hal yang sama di dalam otak. Otak akan merespon semua kesenangan itu melalui respon yang serupa, yaitu dengan menghasilkan hormon dopamin atau hormon kesenangan.
Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas bentuk-bentuk kecanduan, mulai dari kecanduan narkoba, nikotin, mengakses internet, hingga bermain video game. Baik, nah di sini saya akan membahas tentang bentuk perilaku kecanduan narkoba. Nah, pecandu narkoba adalah seseorang penyalahgunaan yang mengalami ketergantungan terhadap suatu atau lebih zat narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis. Berat ringannya gejala putus terhadap zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Ada beberapa faktor tertentu yang dapat mempengaruhi kemungkinan penyalahgunaan atau kecanduan pada anak remaja. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dari teman sebaya merupakan faktor risiko tertinggi penyalahgunaan narkoba pada remaja. Ikut teman atau agar diterima di pergaulan dapat memicu remaja untuk memulai narkoba hingga menjadi kecanduan. Selain teman, anggota keluarga juga bisa menjadi faktor lingkungan membuat anak kecanduan narkoba, terutama jika anak yang mengalami broken home. Terus ada psikologis. Remaja yang mengalami stres berat, gangguan perilaku atau masalah psikologis seperti depresi atau gangguan cemas lebih berisiko menggunakan kecanduan narkoba. Bagi mereka, mengonsumsi narkoba bisa menjadi salah satu cara atau bahkan solusi untuk menangani masalah mereka yang alami. Terus ada faktor genetik. Faktor keturunan juga menjadi salah satu faktor risiko penyalahgunaan pada remaja. Seorang remaja berisiko besar menjadi pecandu narkoba jika ia memiliki orang tua atau saudara kandung yang mengalami kecanduan narkoba ataupun alkohol. Terus, keempat, rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini juga bisa membuat remaja penasaran untuk mencoba narkoba, hingga akhirnya ia menjadi pecandu. Ya, banyak peneliti menunjukkan bahwa mencoba narkoba pada usia muda dapat meningkatkan risiko menjadi pecandu di kemudian hari. Penting untuk memahami berbagai faktor risiko tersebut sehingga dapat dilakukan upaya guna mencegah penyalahgunaan terhadap remaja. Untuk diantaranya ialah yang pertama, pemeriksaan. Nah, pemeriksaan dilakukan tidak hanya dokter tapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan dialami dan adakah efek samping yang muncul. Terus ada detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan, dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obat berbahaya tersebut. Selama proses detoksifikasi, dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan memberikan obat. Di samping itu, pecandu juga memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi, serta mengonsumsi makanan yang bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Terus ada stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan seputar. Terus yang terakhir adalah pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman sendiri mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Bukan rahasia lagi bahwa merokok atau mengunyah tembakau berbahaya untuk kesehatan. Bahkan orang berusaha untuk berhenti dan berhasil, namun ada yang gagal juga. Karena kebiasaan merokok atau mengunyah tembakau dapat menyebabkan kecanduan yang mengakibatkan perubahan di dalam tubuh dan cara seseorang berperilaku. Perubahan dalam tubuh dapat disebabkan oleh nikotin, yaitu zat yang terkandung pada produk tembakau. Nikotin dapat mempengaruhi otak pengguna tembakau dan
memberikan efek mengurangi kecemasan, meningkatkan konsentrasi dan memori jangka pendek, membuat nyaman serta menurunkan selera makan. Namun zat ini dapat menimbulkan kecanduan sama seperti alkohol dan zat terlarang jenis kokain. Sifatnya adiktif secara fisik, mental, dan juga perilaku tersebutlah yang membuat nikotin sulit sekali untuk dilepas ketika sudah mengkonsumsinya. Nah, akibat dari mengkonsumsi atau merokok ini dapat menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan. Pertama ada diabetes. Merokok dapat memicu datangnya penyakit diabetes tipe 2 serta memicu datangnya komplikasi seperti gagal ginjal. Terus ada masalah mata. Masalah kesehatan lain timbul dari masalah karena kecanduan nikotin ialah masalah mata. Karena masalah mata dapat timbul antara lain adalah katarak. Dalam kasus lebih parah, Anda dapat penglihatan mungkin yang dikarenakan oleh penyakit degenerasi makula. Dan ada penyakit jantung serta pembuluh darah. Risiko lainnya dari kecanduan nikotin adalah timbulnya masalah atau penyakit pada jantung serta pembuluh darah, misalnya serangan jantung, gagal jantung, dan ataupun stroke. Terus berbagai kanker. 30% penyebab kematian pada kanker adalah merokok. Kandungan nikotin pada rokok dapat memicu timbulnya berbagai macam kanker pada tubuh, misalnya kanker mulut, tenggorokan, laring, faring, kandung kemih, pankreas, ginjal ginjal, serviks, dan darah. Terus ada kanker paru-paru. Selain berbagai jenis kanker yang telah saya sebutkan, merokok juga dapat memicu timbulnya penyakit kanker paru-paru. Setidaknya 9 dan 10 kanker paru-paru disebabkan oleh merokok. Selain kanker paru-paru, merokok juga bisa menyebabkan paru-paru obstruktif kronis serta memperburuk penyakit asma. Terus ada infertilitas dan impotensi. Bahaya kandungan nikotin lainnya adalah infertilitas dan impotensi. Kandungan nikotin pada rokok dapat menyebabkan resiko kemandulan pada perempuan dan menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi atau impotensi pada pria. Terus ada komplikasi kehamilan serta kehamilan. Apabila seorang wanita dan kecanduan nikotin, maka hal tersebut dapat memicu terjadi komplikasi kehamilan maupun kelahiran. Tidak hanya Anda juga menyebabkan pengaruh dari kecanduan nikotin ini. Terus ada penampilan fisik yang semakin buruk. Tidak hanya buruk untuk kesehatan, efek dari merokok atau kecanduan nikotin juga dapat mempengaruhi penampilan Anda. Dan terakhir adalah membahayakan orang di sekeliling kita. Merokok dapat tidak membahayakan untuk diri kita sendiri dan juga dapat membahayakan orang-orang di sekitar kita. Dalam hal ini dikenal dengan dua tipe perokok, yaitu aktif dan pasif. Perokok aktif adalah mereka yang merokok secara langsung, sedangkan merokok pasif ialah orang-orang yang sekitar perokok aktif dan secara tidak sengaja menghirup asap rokok yang berasal dari perokok aktif. Kecanduan nikotin dalam bentuk rokok dapat diatasi dengan menghentikan kebiasaan merokok. Hal ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, berhenti seketika. Penderita berhenti merokok saat itu juga tanpa mengurangi rokok secara bertahap. Untuk rokok berat, cara ini membutuhkan bantuan medis guna untuk mengatasi efek ketagihan. Terus menunda. Penderita menunda menghisap rokok pertama 2 jam setiap harinya, misalnya jika penderita terbiasa menghisap rokok pada pukul 7 pagi, maka esoknya mulai merokok pada pukul 9 pagi, kemudian lusa merokok pada pukul 11 siang. Dengan hal ini, berhenti merokok bisa direncanakan dalam 7 hari. Terus yang terakhir, mengurangi. Penderita secara bertahap mengurangi jumlah rokok yang dihisap setiap harinya. Jika penderita biasa menghisap 20 batang rokok dalam sehari, bisa dikurangi 2 atau sampai 4 batang setiap harinya.